Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebagai senator nih Mas. Yang pertama saya pasti memberi apresiasi kepada Kementerian ATR BPN termasuk seluruh jajarannya, pasti kerja kerasnya sudah bukan baru 100 hari tapi sudah panjang. Karenanya itu Mas Ahaye menyampaikan, Mas Menteri menyampaikan apresiasi yang tinggi buat Menteri sebelum-sebelumnya dan jajarannya. Yang ingin saya tanyakan, saya karena dapilnya DKI Jakarta, saya ingin bertanya, apakah ada sebuah peraturan, keputusan yang seperti sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI, yaitu lahan-lahan atau tanah-tanah yang ada pembiaran. Mereka biasanya punya tanah, sudah punya rumah banyak, tapi ada satu tanah, tidak jauh-jauh, contohnya di Jalan Tamrin 10, depan Departemen Agama. Itu sudah bertahun-tahun antara Mandiri dengan pihak-pihak swasta lainnya. Nah itu nggak selesai. Akhirnya dimanfaatkan oleh gubernur. Untuk apa? Untuk UMKM berdagang di sana. Kemudian dan sayangnya itu nggak ada parkir. Nah, akhirnya jadi ya, apalagi pandemi waktu itu COVID. Tapi ini menurut saya langkah yang bagus yang bisa ditiru untuk semua daerah. Jadi banyak sekali orang Jakarta yang punya tanah di Lampung, di Riau, di Jambi, tapi tak termanfaatkan. Nah ini barangkali saya yakin dan saya sudah ada peraturan tentang itu. Jadi mereka harus diberi sanksi. Diberi sanksi artinya bagaimana pemanfaatan terhadap tanah yang dibiarkan tersebut. Nah, kalau misalnya dia sudah 10 tahun didiamkan, termasuk di daerah di Jakarta Pusat ini, itu ada di depan Hotel Sabang dulu namanya. Di depan itu sampai jadi hutan. Saya pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, itu sampai saat ini masih belum selesai. Akhirnya ada keputusan harus dilakukan pemanfaatan lahan tersebut. Nah ini saya yakin dan percaya kalau seperti tadi misalnya lahan yang sudah dikuasai oleh tapi dibiarkan begitu ya harus dimanfaatkan oleh siapa? Pemerintah daerah. Dan kami adalah perwakilan-perwakilan dari daerah. Artinya kita bisa ngomong sama gubernur kita semua bahwa ini harus ada pemanfaatan. Nah kemudian yang kedua, ini kebetulan menyangkut juga dari sahabat orang tua saya. Rumah di Kebun Jeruk. Itu Yonhub, Batalion Perhubungan Angkatan Darat. Itu banyak sekali para jenderal di sana. Tapi kasihan, mereka akan diusir. Dan kemudian lahan itu akan diswastakan. Ternyata tidak pernah bisa. Tidak pernah bisa, kemudian akhirnya adanya katanya di Angkatan Darat. Tetapi Angkatan Darat pun tidak bisa. Adanya di Pertamina tidak bisa. Akhirnya rumah itu jadi ditempati tapi tak bisa dibangun. Nah ini di Jakarta Barat. Jadi sangat dekat sekali. Mungkin saya minta Mas Menteri barangkali apakah kami harus ke Dirjen siapa, jadi ditugaskan biar kami nanti tidak merepotkan Mas Menteri, langsung saya datang aja ke Dirjen supaya bisa membantu menyelesaikan. Masa ada anak dari seorang Angkatan Darat yang sekarang menjadi senator tak mampu menyelesaikan. Nah, itu yang membuat saya jadi agak malu gitu. Jadi saya pikir ini kesempatan baik, mumpung Mas Menteri yang jadi menteri, nah saya bisa komunikasi lebih intens. Alhamdulillah bisa saya bertemu. Yang terakhir, ada sahabat dari Sulawesi Utara. Ini kenapa menyampaikannya ke saya? Mungkin kaitannya karena tadi ya running mate ya. Jadi datanya kok saya padahal Sulawesi Utara loh. Kok datangnya ke saya gitu ya. Nah ini ada sebuah lahan yang hubungannya malah diambil alih oleh BUMN, betul ya, oleh BUMN. Dan ini komunikasinya sudah ke presiden, ke menteri, ke semua nih jajaran, sampai ke Mabes Polri. Dan saya sudah baca semuanya. Ini kayaknya benar semuanya ini. Cuman masih bagaimana? Bahkan Mabes Polri sudah membuat rekomendasi agar dilakukan penyidikan, bukan penyelidikan lagi, penyidikan ke mana? Ke Polda Sulawesi Utara. Tapi belum juga bergeming, belum juga bisa diselesaikan.
Nah, hal-hal seperti ini yang saya yakin dan percaya Mas Menteri, ya anak sarjana juga gitu ya, bisa gaspol gitu ya, mudah-mudahan. Dan nanti akan ada penyerahan suratnya. Sekarang ya, bisa ya? Oke. Diserahkan langsung ya. Pak Alex ikut, Pak Alex bertiga ya. Betul, Mas Hari ya. Biar nanti ya. Agak cepat dong jalannya. Ini ntar cepat set gitu. Oke gas gitu. Nah, oh ikut betul ya. Oke deh. Sebentar juga. Bisa. Audio yang di atas. Dan streaming ini nih, yang komentar 1. Inilah yang ini mana? Di atas. Komentar 1 suaranya aman, nggak masuk komentar 4, nggak masuk komentar 1 suaranya. Komentar berapa nih? Ini kan divisi data. Terakhir lagi, saya sebelum 1 tuh. Saya sangat mengagumi Mas Ahaye dalam gerakan 100 harinya yang begitu cepat. Cuman saya mohon barangkali dengan jajaran khususnya yang bagian humas komunikasi, tolong disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka boleh berbahagia dengan sertifikat yang menjadi hak milik SHM-nya. Ini luar biasa menurut saya. Tapi perlu diinformasikan bahwa ini perlu ditindaklanjuti. Karena ini barang, sertifikat ini tidak bisa langsung action. Tidak bisa misalnya mau diborahkan ke bank, tidak bisa untuk diperjualbelikan kalau belum memenuhi syarat berikutnya. Harus pajak ATM, harus apalagi segala macam. Ada langkah-langkah berikutnya. Dan ini saya menjelaskan kepada mereka, tapi kan nggak bisa saya jelaskan satu persatu. Jadi kalau boleh, ada apakah itu website yang perlu kita klik sehingga bisa langsung berhubungan secara digitalisasi atau online. Dan yang boleh ditiru dari Jakarta, kita punya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, yang saya yakin juga di kementerian juga ada, Mas Menteri. Jadi langsung jadi kalau saya contohnya di Jakarta Utara, mereka cuma bisa mampu rumah itu 4 tingkat. Mereka minta 7. Terus saya bilang sebentar, dia mau ketemu seorang pejabat harus bayar 800 juta. Terus ketemu dengan saya bilang sebentar, saya cuma telepon doang ke PTSP. Saya bilang ini sebenarnya coba dilihat ya, nomor sekian-sekian. PTSP tidak wali kota ke mana-mana, PTSP-nya adanya di kantor wali kota dan ada kantor sendiri. Saya telepon ini bagaimana? Ini bisa 11 lantai. Coba bayangkan, dia minta dari 4 ke 7 aja harus ketemu dengan seorang pejabat yang 800 juta. Tapi ternyata telepon ke PTSP, cukup ke PTSP, tidak perlu kemana-mana, bisa dibuka ternyata 11 lantai. Ini kan sangat menyenangkan buat masyarakat. Tidak ada lagi lika-liku harus bayar ke sana meja sini seperti itu. Dan saya yakin percaya doa saya selalu untuk Mas Ahaye yang saya banggakan. Semoga tetap berjuang untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.